Bikin AI buat jagain kebun sawit. Kenapa enggak? Di video ini saya bakal bedah codingan deteksi hama ulat sawi pakai 3 arsitektur kelas dunia. Yaitu ada PGG-16, yang kedua Exception, dan yang ketiga ada Nasnet Mobile. Kita bakal lihat mana yang paling akurat. Nah, di sel pertama ini kita persiapan alat tempur ya. Yang pertama dan juga yang kedua ini. Di sini saya menginstal Streamlit buat interface web dan Ngrok buat koneksi publik. Terus saya pakai keduanya itu koneksi. Terus di sini saya pakai kode Sakti buat hubungin Google Drive ke Drive buat nyimpen dataset. Kenapa pakai Voucher Remon di sini? Biar datanya sinkron, nggak ada file yang nyangkut. Itu tujuannya. Nah, ini codingannya. Nanti tinggal dia mintain apa tuh? File lokasi Google Drive-nya. Nanti tinggal dilanjut aja. Kemudian di sel ketiga ini adalah dapur data kita, di mana saya pakai image data generator buat teknik augmentasinya. Fotonya itu diputar-putar, kemudian di zoom dan dibolak-balik secara otomatis supaya AI-nya belajar lebih banyak variasi. Di sini datanya otomatis dibagi 90% buat belajar training dan 10%-nya buat ujian kecil, yaitu validation. Nih. Nah, ini hasilnya sudah ditemukan 959 pada 2 kelas dan juga 106 gambar. Ya, semuanya sudah ditemukan dan sudah ada filenya, sudah diaugmentasi. Dan di sini dicek kembali. Nah, di sini target indeksnya yaitu tren data sawi yang ada hama itu 0, interpretasi angkanya. Kemudian tren data sawi tanpa hama itu 1. Nah, di sini jumlah per kelas di training counter itu ada data sawinya, ada data sawi yang ada hamanya 509 dan yang tidak ada hama itu 450. Jadi nggak jauh banget datanya. Masuk ke sel yang keempat, itu kita masuk ke arsitektur otak AI, yaitu transfer learning. Bagian ini paling penting, saya pakai teknik transfer learning. Saya nggak bikin otak AI dari nol, tapi saya pinjam otak model hebat kayak Exception, kemudian PGG-16, Nasnet, yang sudah terlatih di jutaan gambar. Terus saya modifikasi bagian akhirnya supaya fokus ngenalin sawinya aja. Nah, di sini saya juga pasang early stopping, biar kalau AI-nya udah mentok, pintarnya, trainingnya langsung berhenti otomatis. Nah, di sel 5 ini saatnya kita melakukan eksekusi, yaitu pelatihan dari ketiga model transfer learning yang sudah kita siapkan. Nah, karena di sini runtime-nya yang punya GPU T4 ada batasan limit, jadi saya menggunakan CPU karena ya udah ada limitnya. Dia biasa limit cooldown tuh 1 kali 24 jam seharian. Kalau CPU tuh bebas makanya kapan aja, cuman dia lama banget. Tadi aja 3 model ini dilatih sekitar 2,5 jam. Nanti kalau prosesnya udah selesai seperti ini nih, ini di epoch dilatih, ya, diulangi di training. Nanti kalau udah selesai dia akan disimpan dengan nama belakangnya H.H5. Tampilan hasil akhirnya udah disimpan semuanya. Nanti disimpannya di saving mode. Nah, ini nggak ada nih karena tadi belum dikonekin ya, belum di mount dengan Google Drive-nya. Ya udah nggak apa-apa. Dan kita masuk ke evaluasi hasil training yang tadi udah saya lakukan selama 2,5 jam kurang lebih. Kita lihat di bawah evaluasi dari yang pertama ada conversion matrix dari PGG-16. Conversion matrix warna hijau ini, lihat diagonalnya dari PGG-16 dapat akurasi 100% ya, dari dia bisa ngecek ada hama. Yang tidak ada hamanya dia 0. Jadi dia benar-benar 100% akurat di sini. Tapi tadi tanpa hama dia mendeteksi malah 9. Padahal ini nggak ada hama di fotonya itu. Dia 9 menganggap bahwasannya di situ ada hama. Dan tanpa hama cuma ada 8. Jadi si PGG ini sangat sensitif sekali dia akurasinya. Kemudian hasil evaluasi model dari exception transfer learning. Yang ada hamanya dia 22, yang betul 22, yang salah cuma 1 dia. Kemudian tanpa hamanya dia betul lagi 14,
dan dia mendeteksi kesalahan 3. Jadi ini lebih oke daripada PGG-16. Ya 90%-an lah dia. Dan terakhir di sini ada evaluasi model dari Nasdaq Mobile yang dimana ini paling ringan. Dan di sini hasilnya ada hama 21. Ini hijau banget, jadi dia dominan betul. Dan dia salahnya cuma 2 mendeteksinya. Kemudian yang tanpa hama, dia mendeteksi tanpa hamanya ada 14, benarnya 14, dan salahnya ada 3. Jadi secara singkat, yang paling bagus itu model dari exception transfer learning. Tapi Nasdaq juga bagus sih, beda tipis aja. Nanti kita coba di kedua evaluasi ini lewat dataset yang kita ambil dari internet. Sekarang kita akan menjalankan Streamlit-nya. Sebelum kita menjalankan Streamlit, artinya kita menjalankan kode-kode terlebih dahulu. Kita jalankan kode sel yang pertama, kemudian kita konekin ke Google Drive. Kita mount, kita sambungkan, kita lanjutkan, kita lanjutkan lagi. Oke, sabar, kita tunggu. Oke, di sini sudah checklist hijau, kita cek apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada ya drive. Kemudian kita klik My Drive. Nah, ini udah kebaca sama dokumen yang tersimpan dalam Google Drive milik saya sendiri. Nah, mana sih datanya? Oh, ini datanya nih. Dataset hama ini datanya. Ini data tesnya. Tes daun yang ada sawi, daun sawi yang ada hamanya sama yang tidak ada. Ini trainnya juga sama seperti itu. Kemudian kita jalankan ini sel 3 nggak usah dijalanin ya, ini termasuk persiapan buat melatih. Kita cukup jalani model yang ada di ini, nggak usah nih data training latih. Ini juga apa lagi nih yang paling lama, ini nggak usah. Yang kita jalani itu yang ini. Kalau sih nggak usah dijalanin. Nah, kita akan membuat website dengan menggunakan Python. Ini kita jalanin. Oke, menulis kode Streamlit-nya udah dibuat file app.py, itu udah dibuat file Python-nya. Kemudian kita isi kontennya, running aja. Oke, kontennya sudah hijau, cepat sekali ya. Kemudian di sini kita akan melakukan koneksinya lewat ngrok, dan juga kita akan melakukan pengambilan linknya. Kita jalankan, kita autentikasi terlebih dahulu. Nah, ini BGG-nya udah disalin. Tadi kan BGG 16-nya kan di save ya. Save-nya tuh seperti ini nih. Ada di ini otomatis. Nah, ini nih save model sawi model. Ini otomatis udah dibuatin sama dianya karena tadi udah kita eksekusi di awal. Jadi kalau ini udah disimpan di Google Drive punya kita sendiri, udah selesai. Ini data hasil training kita. Jadi tinggal nyalin doang data yang ada di sini nih. Nggak usah kita ulangin lagi training. Oke, di sini kita melihat mungkin nih sistem lead-nya. Oke, karena di sini lama banget ya membuat link website Streamlit-nya, Sync-Local lama banget, jadi saya tambahin kodenya seperti ini. Nanti dia ada yang nge-kill ya, matikan koneksi yang lama kalau ada. Coba kita jalanin lagi. Oke, ini udah jadi ya. Ternyata ya harus ada ini nih. Mungkin dia masih berjalan ya, tadi lupa dimatiin. Kita buka aja langsung. Set. Can reach Streamlit. Alright. Sambil nunggu kita buka-buka dulu gambarnya. Kita ambil dari internet. Gambar sawi dimakan ulat dan juga daun sawi sehat. Lah, ini di save di mana bro? What the hell? Nah, lah ini WP cuy, nggak bisa ternyata. Oke, salah download gitu. Nah, ini banyak banget nih. Mudah-mudahan nggak WP ya, JPEG. Klik kanan, save image as. Tambahin new aja deh. New ada hama, set. Yang gambar sawinya jangan WP ternyata. Daun sawi yang segar, sehat. Nah ini asli nih gambar. Klik kanan, save as image. Oke, JPEG juga. New, tidak ada hama. Save. Langsung browse file. Yang ada hama dulu ya. Oke, ini udah jelas dan prediksi. Oke, dia menganalisis gambar dengan PGG 16. Oke, ada hama, tingkat keyakinannya, tingkat akurasinya 99. Tinggi juga. Oke, ini ada hama dari PGG 16. Good. Oke, kita cari yang tidak ada hamanya. Now, tidak ada hama.
Kita open, apakah dia bisa deteksi dari PGG 16 prediksi ada hama. Ada hama, udah tahu jelas-jelas daunnya sehat ini. Berarti PGG 16 ini perlu kita otak-atik lagi atau memang dia sangat sensitif tadi saya bilang di awal. Kita ganti deh. Exception. Seberapa oke dia. Exception ya. Ini masih sama ya datanya yang kayak tadi lagi nih. Tadi kan si PJ16 ini mendeteksi ada hama. Padahal ini sehat daunnya. Kalau si exception seperti apa prediksinya? Exception mendeteksi tidak ada hama 99,80%. Tadi seperti yang saya bilang, exception ini gokil gitu. Coba yang kita taruh yang ada hama, sama aja data kayak tadi. Kayak apakah dia akan mendeteksi bahwasanya ini tidak ada hama? Kita prediksi ada hama 1000%. What the? Mantap sih ya, dia sangat akurat presisi sekali ini. Gokil, gokil. Itulah ya datasetnya saya tuh banyak banget. Jadi good. Kita ganti deh Nasnet, apakah lebih gokil ya. Jadi dia tadi dapat gokil di yang ada hama itu 100% dan yang tidak ada hama 99 ya. Oke, kita menggunakan Nasnet Mobile. Ini yang langsung aja ya. Yang ada hama apakah akurasinya 90 atau 100%? Kita tidak tahu, atau lebih kecil dia karena ini ringan ya. Untuk HP soalnya nih ada hama 100% gokil. What? Nasnet bro, model yang ringan tapi dia wow, gokil, gokil. Ini lebih gokil daripada PJ16. Coba yang tidak ada hama deh, apakah dia akan salah mendeteksi? Tidak ada hama 96,64%. Jadi kesimpulannya, untuk nanti dipakai menciptakan aplikasi di dunia nyata ya, gue lebih nyaranin menggunakan model exception. Jadi prediksinya oke banget ya. Coba kita pakai exception lagi, kita ganti, kita cari lagi yang lain. Ini nggak ada di dataset nih ya, soalnya datasetnya nggak kayak gini, gambar daunnya tuh nggak kayak gini. Rata-rata dataset gambar daunnya itu nanti kita lihat deh. Ini nih datasetnya. Ini masuk ke Google Drive ya, dataset yang udah diuji. Data ya mana sih? Ini ya, apa ini? Nah tuh, jadi seperti ini modelnya yang ada hama. Jadi dia nempel di daun, nggak ada daunnya tuh bulat. Tuh. Jadi ya sawi, namanya sawi. Seperti ini. Tuh. Kalau yang tidak ada hamanya dia hanya daun-daun aja. Nah, jadi dia daun lebar, bahkan yang bolong masuk. Tapi bolong sedikit itu masih sehat nih. Ini masih sehat nih. Soalnya nggak ada efek-efek busuk kan. Nah, seperti inilah ya. Coba, dan ini udah kita download. Sekarang yang daun sehatnya kita ganti deh. Modelnya yang agak gambarnya asli banget gitu loh. Murni asli. Yang ini deh. Nih, ini ngegonyok nih, banyak nih. Oke, kita akan uji. Gunakan exception transfer. Browse. Oke, seperti ini sudah masuk. Kita prediksi. Ada hama 93,42%. Oke, gokil, tinggi. Nice. Coba yang kita neo tidak ada hama. Oke, seperti ini. Kita prediksi. Tidak ada hama, gokil. 99,85%. Gokil. Jadi kesimpulannya, untuk tadi dipakai di dunia nyata, ya menurut gue pribadi itu menggunakan model transfer learning dari exception. Gokil sih dia. Oke, videonya cukup sampai di sini. Tinggal kalian ikuti aja kodenya. Ini seperti ini kodenya. Ini gue jalanin pelan-pelan deh. Tuh. Nanti tinggal kalian SS aja. Ini sebenarnya yang kedua ini gak usah dipakai nih. Pakai ini aja cukup. Sama dia fungsinya. Hapus aja deh. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Ini. Oke. Oke, dah.
Ini sel 3-nya. Ini sel keempat. Ini sel kelima. Data training. Ini evaluasi matriks. Ini membuat file Streamlit. Ini isi kontennya, dan ini koneksiin ke kode autentikasi Grok, dan selesai. Dan ini buat matiin Groknya nanti kalau udah selesai dipakai. Ini hapus aja nih, usah. Nah, kalau udah selesai nih, kalian bisa, ini nih buat matiin nih. Ini gak usah nih sebenarnya nih. Gak usah. Nah, ini nih. Langsung aja ke sini nih kalau mau matiin Groknya. Nanti kalau udah selesai langsung dimatiin aja di sini. Kemudian ini kalau buat downloadnya, ya ini tinggal diganti aja nih, nyesuaiin dari save mode filenya, atau langsung dari sini aja bisa. Yang tinggal diklik kanan download tuh, yang final aja downloadnya gitu, dan selesai. Nih selanjutnya kita matiin ya lewat sini, karena di sini saya tidak nyiptain, tidak membuat stop ya, harusnya dibuat di sini nih atau di mana gitu stop. Oke, kita matiin di sini aja. Oke, koneksi nol telah dihentikan. Kita buka. Nah, oke. Sudah selesai sampai di sini, dan dah.